Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea, NIM 2013201012. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Stikes Alifa Padang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang bermakna busuk, rusuk, menggoyahkan, dan memutarbalikkan, atau tindakan penjabat publik, baik politis maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dilaksanakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Seterusnya, yang kedua, yaitu ada penyebab dari korupsi. Yang pertama, ada faktor politik. Hal ini dapat dilihat karena terjadi instabilitas politik, kepentingan politik para pemegang beberapa perilaku korupsi seperti penyuapan dan politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Yang kedua, ada faktor hukum. Bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Nah, yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya ekonomi pegawai negeri, ada juga aspek lain seperti kebiasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka sendiri. Selanjutnya ada juga faktor internal. Yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus. Sudah berkecukupan tetapi masih serakah, yang mempunyai hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang dengan moral yang tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, ada gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapat yang memadai akan membuat orang untuk melakukan berbagai tindakan, kemungkinan terjadilah korupsi. Yang terakhir ada aspek sosial. Perilaku korupsi terjadi karena dorongan keluarga, ada juga dorongan lingkungan yang mendorongnya untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, yang ketiga ada dampak dari korupsi. Yang pertama, kesejahteraan umum negara. Korupsi memberi ancaman besar bagi masyarakat sehingga dapat mengancam kesejahteraan umum negara. Yang kedua, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada dampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Yang terakhir ada ekonomi. Bisa mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.